Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sallallahu alaihi ma'asal muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang wajibul mawjud hakiki Allah yang telah menghantarkan kita di masjid yang mulia ini untuk dapat kita laksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita satu hamba Allah yang ta'ayyin, yang dilaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada saat ini akan senantiasa mendapat ridho, barokah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan berikut-berikutnya yang seiman dan seaqidah hingga akhir zaman. Ma'asal muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Selanjutnya, melalui mimbar ini Al-Faqir berwasiat kepada jemaah sekalian, utamanya kepada diri bagian sendiri. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, dengan terus berupaya meningkatkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta berusaha agar setiap perilaku dan ucapan kita didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, ada baiknya kita jadikan momentum untuk bermuhasabah, mengoreksi diri, bertafakkur. Kita tinggalkan semua sifat dan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti takabur, hasad,
kita berhijrah dari sifat-sifat buruk tersebut menuju sifat-sifat terpuji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermakrifat kepada Allah serta meningkatkan rasa pengabdian sebagai hamba kepada Khalifnya. Kita bilang tadi ukhuwah Islamiyah dengan yang sebenarnya hakikatan fadil sebagai muslim yang berhati suci, bergaul dengan akhlak mulia, penuh dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makin saat makin hari ma'asyar hadirin, kita makin bertambah usia, kita semakin tua, makin dekat kepada ajal. Apakah bekal kita pada saat kematian nanti? Tidak lain dan tidak bukan ialah iman dan takwa serta amal soleh yang kita harapkan pada akhir hidup nanti dengan husnul khatimah. Dan semoga selama hidup kita ini termasuk orang yang dikehendaki oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman qala umruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya sungguh bahagia bagi orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabarani. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mencermati fenomena alam dan kondisi akhir-akhir ini, banyak terjadi bencana dan musibah, kebakaran hutan, gempa bumi, tanah longsor, kemarau yang panjang, kabut asap, konflik dan peperangan dan sebagainya. Maka kita jadikan renungan tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, pertanda akhir zaman. Sekarang ini juga para alim ulama sudah banyak berkurang, satu demi satu pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Wafatnya seorang ulama adalah musibah bagi umat. Karena itu pertanda bahwa ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah tentang tanda-tanda akhir zaman. Setidaknya ma'asyar hadirin, ada dua tanda-tanda akhir zaman yang akan disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Ma'asyar muslimin wa zumratul mu'minin rahimahumullah. Yang pertama, waktu menjadi begitu singkat. Jadi keberkahan waktu sudah berangsur-angsur diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita merasakan perjalanan waktu atau masa berlalu begitu cepat. Belum sempat kita berbuat sesuatu, tiba-tiba waktu sudah berlalu. Kita rasakan setahun seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan 1 jam dirasakan sekejap seperti 1 petikan api. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa taqum as-sa'ah kasyahri wa syahru kal-jum'ah wa takunu jum'atu kal-yawm wa yakunu yawm kas-sa'ati wa takunu sa'atu kal-dharmati bin-nar. Yang artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga masa waktu menjadi singkat. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan seperti seminggu,
seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 ketikan hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimahumullah. Dan yang kedua, keberkahan ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu telah berasal sebelah dijaga oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Apabila mereka tahdia, para ulama telah meninggal dunia, ilmunya pun ikut terkubur, maka hilanglah segala sesuatu yang sangat bernilai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yudkhilu ilman intiza'an yantazi'u minan nas, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama, hatta idza lam yadkhul 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan wa su'ilu wa akhtaw bi ghairi 'ilmin wa dhullu wa adallu." Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabutkan ilmu itu sekaligus dari umat Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berkhotbah tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, maka jangan kita sia-siakan para alim ulama. Selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih hayat, dengan mendengarkan kajian-kajiannya atau duduk belajar di majelis-majelisnya, di pesantren-pesantrennya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimahumullah. Akhirnya, sebagai harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga para alim ulama kita, menjauhkan kita dari bala dan musibah. Semoga dapat menjadi renungan bagi kita, introspeksi diri dan muhasabah. Semoga amal ibadah kita akan semakin lebih meningkat dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang mukmin, muttaqin, sholihin, dan maghfurin dunia akhirat, serta senantiasa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله من سماعكم وقلوبكم واعلموا أن الله تعالى أمركم بالبدء فيه بنفسه وسن بملائكته سكن بكرسيه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على النبي الرحمة وسمع الأمة ورضي الله على أصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مهمة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله لا إله إلا الله الذي يشفي صدورنا